Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 786. Bro, bukannya aku tidak ingin membantumu. Bahkan, jika aku memberitahu Dewi Perang, itu akan sia-sia. Seorang pengawal mendesah kalah. Hasilnya akan sama, dia tidak akan menemuimu. Namun, dia masuk ke dalam seperti yang dikatakan Jack, meskipun nadanya menunjukkan ketidaksabaran. Tuan, Dewi Perang hari ini kedatangan tamu, Ratu Perang, dari kota lain. Dia sengaja terbang 1000 mil untuk mengunjungi Dewi Perang kita. Kudengar mereka punya hubungan dekat. Dan, Ratu Perang ini salah satu bawahan dari Dewi Perang. Jadi, kurasa kemungkinan Dewi Perang mau bertemu denganmu hari ini, hampir tidak ada. Pengawal lain mencibir dingin pada Jack dan Selena, dan menatap mereka dengan tidak sopan. Orang-orang ini berasal dari keluarga Taylor, keluarga yang beruntung ditingkatkan menjadi keluarga kelas 2 baru-baru ini, namun ingin bertemu dengan Dewi Perang. Belum lagi, Jack hanyalah menantu dari keluarga Taylor. Dia sangat yakin, Dewi Perang pasti akan menutup mata pada mereka. Segera setelah itu, para pengawal yang melaporkan insiden itu semua berlari secepat kilat, menatap Jack dan Selena dengan hormat. Tuan, Nona, Dewi Perang setuju untuk bertemu dengan Anda. Silakan ikuti saya. Mustahil. Pengawal lainnya tanpa sadar mengeluarkan seruan kaget. Mereka tidak pernah mengira, Dewi Perang Lana akan setuju untuk menemui Jack dan Selena. Tak lama kemudian, Jack dan Selena dibawa ke aula di dalam villa. Seorang ratu perang yang berusia 30-an, sedang mengobrol dengan Dewi Perang. Saya memiliki tamu yang sangat terhormat. Saya tidak pernah menyangka, Anda berdua akan datang menemui saya. Selena tampak sedikit gugup. Ada Ratu Perang dan Dewi Perang tepat di hadapannya, dan keduanya berasal dari masyarakat paling atas. Meskipun dia telah bertemu orang-orang besar sebelumnya, tidak mungkin dia bisa tetap tenang di hadapan sosok-sosok terkemuka seperti ini. Tidak buruk sama sekali. Rumahmu dilengkapi dengan perabotan yang cukup baik. Betapa mewahnya. Selena sama sekali tidak menyangka, Jack akan senyaman ini di rumah Lana. Dia tidak menyapa atau memberi hormat dengan sopan kepada Lana dan Ratu Perang, malah dia mulai berkeliaran dan mengagumi dekorasinya. Selena, dengan cepat menarik ujung lengan baju Jack, untuk mengingatkannya tentang kesopanan. Baru kemudian Jack melengkungkan tangannya di depan kedua wanita itu, dan menyapa dengan sopan. Senang bertemu denganmu, Dewi Perang, Lana Zex dan Ratu Perang, Queenie Ling. Anda kenal saya. Ada tanda-tanda keterkejutan di mata Queenie. Beberapa saat yang lalu, ketika Lana mendengar Jack ada di sini, dia terperangah karena kegembiraan dan hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia tidak berpikir dua kali, sebelum memerintahkan pengawalnya untuk membiarkan Jack dan Selena masuk. Oleh karena itu, dia sedikit penasaran dengan pria ini, Jack White, bertanya-tanya siapa pria ini sebenarnya, untuk benar-benar bisa mendapatkan penghargaan dan rasa hormat yang begitu tinggi dari Lana. Aku sering mendengar Dewi Perang menyebut namamu. Oleh karena itu, aku secara alami tahu siapa kamu. Queenie Ling, Ratu Perang, yang tidak hanya cantik, tetapi juga teknik flying daggernya yang sempurna. Terutama saat pertempuran di muara Sungai Hartmon, itu luar biasa dan membuat kamu terkenal sejak saat itu. Jack terkekeh dan memuntahkan kata-kata itu perlahan. Kamu. Ini. Aku. Pipi Queenie pun langsung berwarna pink mendengar ucapan Jack. Bagaimana orang asing di hadapannya ini bisa begitu mengenalnya? Berita yang paling mengejutkan adalah, dia mengatakan Lana sering menyebut-nyebut namanya kepadanya. Apakah ini berarti, dia selalu berbaur dengan Lana? Dalam hal itu, identitas menantu angkat keluarga Taylor ini jelas tidak sederhana. Jack dan kakak ipar, selamat datang di tempat tinggalku yang sederhana. Buat dirimu nyaman. Jack seperti kakakku, selalu menjagaku, jadi jangan merasa malu atau apa, oke? Bab 787. Yang lebih mengejutkan Selena adalah, Lana berinisiatif mencondongkan tubuh ke depan dan menjabat tangannya. Lana tersenyum hangat pada Selena, saat dia menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ini. Bagaimana ini bisa baik-baik saja? Selena tersanjung dan heran, pada saat yang sama, dia tidak tahu bagaimana harus merespon. Apa yang tidak baik-baik saja dengan itu? Seperti yang aku katakan, Jack dan saya sangat dekat, sahabat yang sangat dekat. Jadi, wajar bagi saya untuk memanggil Anda kakak ipar. Saat Lana berbicara, matanya yang ekspresif melihat ke arah Jack, dan kemudian berbalik menghadap Selena. Melihat perilaku mesra di antara mereka berdua,
Selena mengingatkannya pada episode yang terjadi terakhir kali. Meskipun rumor Jack menjadi sugar baby Lana murni kesalahpahaman, dan Jack tidak bertemu dengan Lana sama sekali setelahnya, Selena bisa menahan rasa ragu akan hubungan mereka. Hubungan antara Jack dan Lana di luar tampak biasa saja. Apalagi, Lana memanggilnya kakak ipar, mungkinkah mereka berdua benar-benar memiliki hubungan yang ambigu namun romantis? Bahkan, jika Jack bukan sugar baby Lana, hubungan seperti itu hanya terjadi ketika keduanya telah mencapai tingkat romantis yang agak ambigu. Jika tidak, mengapa Lana mengizinkan mereka begitu saja dan dia terlalu antusias dengan kunjungan mereka? Oh ya, ngomong-ngomong, sepasang gelang ini dari Jack dan aku. Kami memilihkannya untukmu, semoga kamu menyukainya, Dewi Perang. Selena menyunggingkan senyum canggung. Dia dengan cepat memikirkan sesuatu dan menyerahkan kotak hadiah itu kepada Lana. Benarkah? Wow, seharusnya itu tidak perlu. Perlakukan saja rumahku seperti milikmu sendiri, kamu tidak perlu membelikanku apapun. Lana tertawa gembira, lalu melanjutkan, jangan ragu untuk berjalan-jalan. Aku akan meminta dapur untuk menyiapkan beberapa hidangan lagi, dan kita akan minum beberapa saat siang nanti. Aku sangat senang kalian teman-teman bisa datang hari ini. Lana menghilang dari ruang tamu untuk menemukan Koki tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Semakin banyak pertanyaan dan keraguan yang menjamur di hati Selena. Dia merasa hubungan antara Jack dan Lana tidak sederhana. Selain itu, Lana telah menyebutkan beberapa kali untuk memperlakukan rumahnya sebagai milik mereka. Mungkinkah ini petunjuk akan sesuatu? Mungkinkah mereka memiliki hubungan di luar persahabatan, dan mereka ingin aku memiliki persiapan mental terlebih dahulu? Selena menggigit bibirnya yang merah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bukan ide yang buruk jika Jack memiliki Lana sebagai istri keduanya, dan semua orang hidup bersama. Bagaimanapun, Jack adalah pria yang suka menimbulkan masalah. Dia baru saja menyinggung keluarga Drake beberapa hari yang lalu. Perilakunya ini terlalu mengkhawatirkan, dan membuat orang-orang di sekitarnya tidak dapat tidur nyenyak di malam hari, karena mereka takut akan balas dendam dari keluarga Drake. Oleh karena itu, jika Jack bersama dengan Lana, maka keluarga Drake pun tidak akan berani menyinggung salah satu dari mereka. Selain itu, Lana adalah wanita yang menarik dengan sosoknya baik dan memikat, dia juga memiliki status yang tinggi. Merupakan suatu berkah bagi Jack untuk bisa bersamanya. Sayang, apa yang kamu pikirkan? Jack memperhatikan Selena sedang merenungkan sesuatu secara mendalam, dia tidak bisa menahan senyum kecil. Ayo, kita keluar untuk jalan-jalan santai. Di sini sangat bagus dan luas. Dia meraih tangannya saat dia berbicara. Setelah mengatakan itu, Jack menoleh menghadap Queenie dan berkata, Ratu Perang yang terhormat, maukah kamu bergabung dengan kami untuk berjalan-jalan di luar? Aku sudah berjalan-jalan dengan Dewi Perang beberapa saat yang lalu. Silakan pergi tanpa aku. Queenie tertawa hangat. Jika dia setuju untuk berjalan bersama mereka, dia akan menjadi roda ketiga. Bagaimana dia bisa menjadi roda ketiga ketika dia melihat pasangan mesra itu? Sayang, Lana tidak buruk sama sekali. Sebagai Dewi Perang, dia tidak sombong atau kurang ajar. Ketika mereka berada di luar, Selena bertanya kepada Jack dan menatapnya seperti pencuri yang licik. Dia ingin mempelajari reaksinya. Yah, dia memang wanita yang baik. Jack mengangguk setuju. Lana adalah muridnya, tentu saja, dia tahu Lana adalah wanita yang baik. Bab 788. Harapan mekar di dalam diri Selena ketika dia mendengar pendapat Jack tentang Lana. Sepertinya, Jack memiliki kesan yang baik tentang Lana. Dalam hal ini, apakah mungkin bagi mereka untuk bersama? Atau, mungkin mereka telah lama berada dalam hubungan ambigu yang melampaui persahabatan. Setidaknya, Jack tidak menolak Lana seperti yang dilakukannya pada Sharon George. Kamu berpikir dia wanita yang baik. Aku juga berpikiran sama denganmu. Selena menundukkan kepalanya saat dia memverifikasi. Kemudian, dia melanjutkan dengan suara yang lebih rendah, Jika kalian berdua saling memikirkan satu sama lain, maka aku pikir, sayang, kamu dapat memilikinya sebagai istri kedua. Aku akan dengan senang hati menerimanya. Mata Jack selebar piring dan rahangnya jatuh ke tanah setelah mendengar apa yang dimuntahkan Selena. Hah, ada apa, sayang? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku memang berpikir dia wanita yang baik, tapi aku tidak menganggapnya seperti itu. Tapi, apa yang salah dengan itu? Karena kalian berdua merasa baik satu sama lain, sebaiknya kita berpikir ke arah itu.
Dan, mungkin kamu perlahan akan mengembangkan perasaan untuknya. Selena meledak. Lagi pula, jika kamu bersama, aku tidak perlu takut kamu akan mendapat masalah dan mati suatu hari nanti. Karena Lana bisa melindungimu. Dia melindungiku. Ekspresi diam menutupi Jack. Ini lebih seperti aku melindunginya. Berhentilah menumpahkan omong kosong lagi. Dia adalah Dewi Perang, bagaimana kamu bisa melindunginya? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melindunginya? Selena tidak tahu harus tertawa atau menangis mendengar perkataan Jack. Dia memegang tangannya dan melanjutkan, ngomong-ngomong, tidakkah menurutmu itu benar-benar aneh? Aku mengacu pada prajurit tertinggi. Siapa prajurit tertinggi ini sebenarnya? Aku mendengar dia sangat kuat, melampaui semua dewa perang. Tapi sayangnya, tidak ada yang pernah melihat wajahnya, jadi aku penasaran. Jack mencoba yang terbaik untuk menahan tawanya, pada saat yang sama, dia merasa lucu saat mendengarnya. Di dalam pikirannya, dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak hanya kamu telah melihat prajurit tertinggi, tetapi kamu juga telah membangun keluarga dengannya. Senyum lolos dari mulutnya. Dia melingkarkan lengannya yang kuat di pinggang Selena dan berkata, sayang, mengapa kamu begitu bersemangat setiap kali berbicara tentang prajurit tertinggi? Jangan bilang kamu jatuh cinta padanya, pria terkuat di Daxia. Oke, jika pria ini kebetulan menyukaimu dan memintamu untuk menikah dengannya, apakah kamu akan menjawab, ya? Detik berikutnya, Selena menatap Jack dengan tatapan mematikan dan memutar matanya. Omong kosong apa itu, kenapa aku harus mengatakan iya padanya? Suamiku memperlakukanku dengan sangat baik, kamu sudah cukup bagiku. Selain itu, prajurit tertinggi itu sangat tampan dan kuat, dan memegang posisi tinggi di negara ini. Bahkan, jika dia bisa menyadari keberadaanku, aku tidak layak untuk sosok yang kuat seperti dia. Oke, bagaimana jika kamu layak? Jack tersenyum pahit dan mendesak lebih jauh. Yah, itu juga tidak akan berhasil. Kamu sudah lebih dari cukup bagiku. Selena memeluk Jack sebagai balasannya, dan menekan wajahnya ke dada Jack. Wajahnya merah dan menggemaskan. Konyol, kamu juga lebih dari cukup bagiku. Di kejauhan, Lana, yang berdiri di dekat pintu, diam-diam memotret pasangan mesra di taman, dan mengirimkannya ke grup pesan. Di grup ini, ada 9 dewa perang besar, kecuali Jack. Biasanya grup chat begitu sepi, hanya beberapa pesan yang keluar dari waktu ke waktu. Wow, Lana, apa aku salah lihat atau apa? Itu tuan kita. Abner Yang, salah satu dewa perang hebat yang baik, berseru dengan penuh semangat dalam pesan yang dia kirim. Ya Tuhan. Aku sudah lama tidak melihat tuan, apakah wanita itu nyonya? Foto itu hanya menunjukkan punggungnya, aku sedih karena aku tidak tahu seperti apa rupa nyonya sebenarnya. Ethan Hayes yang tengah mentraktir seseorang pun, tak kalah hebohnya setelah melihat pesan di grup tersebut. Sayangnya, tuan kita tidak ingin kita mengganggu kehidupannya yang tenang. Kalau tidak, aku sangat berharap untuk berkunjung ke Eastfield dan melihat bagaimana rupa nyonya kita. Dari foto ini, meskipun hanya punggungnya, aku sudah dapat menyimpulkan bahwa dia adalah kecantikan yang sempurna. Fernando Campbell, dewa perang lainnya, hampir tidak bisa menahan kebahagiaannya juga. Bab 789. Segera, Sam Johnson dan para dewa perang lainnya mulai berdiskusi panas di dalam. Lana, aku benar-benar iri kamu bisa bersama tuan kami. Ya ampun, beruntung sekali. Dewa perang Ethan Hayes berkata dengan penuh semangat. Kalian belum tahu ini, tapi tuan kita sedang mencoba untuk melakukan upacara pernikahan untuk istrinya di hari ulang tahunnya. Istri tuan belum tahu tentang ini, dan hanya berpikir tuan kita sedang merencanakan pesta ulang tahun untuknya. Namun, aku sudah memesan hotel sesuai instruksi tuan, dan dia sudah memberikan izin kepada kalian semua untuk bisa datang jika kalian mau. Namun, ada syarat yang harus kalian patuhi. Pertama, kalian tidak boleh mengungkapkan identitasnya sebagai prajurit tertinggi. Kedua, tidak ada yang boleh mengungkapkan dia adalah tuan kalian. Putuskan apa yang ingin kalian lakukan. Lana tersenyum di sudut bibirnya, dan mengirim pesan lain ke grup. Apa? Ethan semakin bersemangat. Itu bagus. Aku akhirnya bisa bertemu dengan tuan kita, setelah waktu yang lama dan menikmati suasana di Eastfield. Aku mendengar ada banyak wanita cantik di sana. Mari kita lihat, apakah aku bisa mendapatkan seorang istri di sana. Bagaimana mungkin? Ethan, kamu adalah dewa perang. Bukankah ada banyak wanita cantik yang mengantri untuk kencan buta denganmu setelah kamu pulang? Kamu masih lajang. Kamu memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Dewa perang,
Abner yang menjawab dengan heran. Ngomong-ngomong, bolehkah aku membawa anggota keluargaku? Lana, aku ingin membawa istriku. Aku punya 2 istri sekarang. Fernando Campbell bertanya di grup. Fernando, apa kamu baik-baik saja? Kamu benar-benar menikah dengan 2 istri? Ucap Lana terkejut. Bagaimana kamu bisa tergoda dengan begitu mudah? Fernando melanjutkan, yah, apa yang harus aku katakan? Ada begitu banyak wanita cantik, yang aku harus menyerah pada rayuan mereka. Aku menyukai seorang gadis yang sudah aku kenal sejak masa muda. Bagaimana denganmu, Lana? Kamu harus mendapatkan seseorang sebagai pasangan. Namun, kamu harus berhati-hati, karena kamu dianggap kaya dan memiliki status tinggi saat ini. Amati orang-orang itu dengan hati-hati, karena beberapa dari mereka mungkin menyenangkan kamu hanya untuk memanfaatkan kekuatanmu. Lana tersenyum dan menjawab. Jangan khawatir, Fernando. Aku memahami ini dengan sangat jelas di hatiku. Tuan telah memberitahuku, setiap orang yang ingin membawa anggota keluarganya dapat melakukan apa yang mereka inginkan dan memperlakukan ini sebagai liburan. Namun, hotel yang aku pesan tidak punya helipad. Jika ada di antara kalian yang berencana untuk datang dengan helikopter pribadi kalian, kalian harus memarkirnya di tempat kosong di luar kota dan masuk melalui mobil. Baiklah, kita mengerti. Terima kasih, Lana. Masih ada 10 hari, dan aku sangat menantikannya. Fernando menjawab. Oke, aku akan berhenti dulu saat tuan dan istrinya sedang berjalan. Aku akan menemani mereka, karena aku ingin minum-minum dengan istri tuan kita. Lana sekali lagi mengirim pesan yang membuat semua dewa perang iri, sebelum meletakkan ponsel di sakunya. Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? James Drake memiliki selera yang bagus, dan tempat ini memiliki desain yang sangat bagus. Lana tersenyum dan bertanya, ketika dia melihat keduanya berjalan mendekat. Ini cukup bagus. Aku ingin tahu, bagaimana kabar manor prajurit tertinggi. Kita harus pergi untuk melihat-lihat di masa depan. Jack tersenyum dan berkata, aku tidak berpikir kamu bisa masuk, dan yang paling bisa kamu lakukan adalah mengintip dari pintu masuk. Selena tersenyum pahit. Ketika James tahu prajurit tertinggi dan Dewi Perang akan datang, dia dengan sengaja memerintahkan orang-orang untuk membangun rumah prajurit tertinggi dan villa Dewi Perang, sebagai hadiah untuk mereka berdua. Sayangnya, prajurit tertinggi tidak pernah muncul sampai hari ini. Menantikan penampilannya di Eastfield, bagai mimpi di siang bolong. Namun, manor prajurit tertinggi masih berguna, karena prajurit tertinggi dapat menggunakannya untuk liburan, kapanpun dia bepergian ke Eastfield. Bab 790. Queenie Ling terkejut karena dia bisa dengan jelas merasakan betapa dekatnya Jack dengan Lana. Setelah mereka makan siang, mereka pergi keluar untuk berjalan-jalan. Jack menatap Lana dan bertanya, ketika Selena pergi ke toilet. Apakah kamu sudah melakukan apa yang aku minta untuk membantuku? Apakah hotelnya sudah dipesan? Jangan khawatir, aku sudah memesan hotel, gaun pengantin, dan yang lainnya. Gaun pengantin adalah hadiah dari toko. Apa yang harus aku katakan? Mereka dengan paksa memberikan gaun terbaik dari toko mereka kepadaku, ketika mereka tahu aku adalah Dewi Perang. Aku pikir Selena pasti akan terlihat cantik bila memakainya. Lana tersenyum dan terus berkata. Mengenai hotel, mereka memutuskan untuk memberi diskon 50% untuk semuanya, setelah mereka tahu aku di sana untuk memesan seluruh tempat. Diskon 50%. Jack merasa malu saat mendengarnya. Apakah mereka tidak takut kehilangan uang? Hei, kamu perlu mengerti aku adalah Dewi Perang. Penampilanku di hotel mereka, secara otomatis akan menjadi iklan. Pemilik tidak akan kehilangan uang dengan diskon 50%. Bisnis masa depan mereka, pasti akan meningkat ketika mereka menggunakanku sebagai subjek iklan mereka. Pengusaha ini sangat pintar. Lana memutar matanya ke arah Jack, sebelum berkata dengan gembira. Di samping mereka, Queenie tercengang dengan apa yang dia dengar. Apakah mereka bercanda? Jack benar-benar meminta Lana untuk diam-diam menjalankan tugas untuknya. Selain itu, sepertinya Lana sangat senang membantunya. Apa yang terjadi di antara mereka? Dia mulai bertanya-tanya, apakah keduanya memiliki hubungan yang ambigu di antara mereka ketika dia melihat seberapa dekat mereka. Baiklah, rahasiakan ini. Jack mengangguk dan menatap Ratu Perang Queenie. Ratu Perang Ling, tolong rahasiakan ini juga. Jangan khawatir, karena ini tidak ada hubungannya denganku. Aku pikir aku akan kembali besok. Queenie tersenyum. Dia tidak tinggal di sini, dan hanya di sini untuk mengunjungi atasannya. Queenie, kamu tidak boleh pergi,
karena kamu pasti akan sangat menyesal jika kamu pergi besok. Lana tersenyum, melirik ke arah toilet sebelum melanjutkan berbicara dengan Queenie. Biarkan aku memberitahumu tentang itu. Jack menyiapkan upacara pernikahan untuk Selena, dan itu disamarkan sebagai makan malam ulang tahunnya. Dia siap untuk mengejutkan Selena, dan semua dewa perang lainnya bergegas untuk menghadirinya. Tidakkah kamu ingin bertemu Fernando Campbell, Ethan Hayes, dan yang lainnya? Apa? Queenie terkejut ketika dia mendengar ini. Lana, apa aku tidak salah dengar? Maksudmu mereka semua datang ke sini? Semua 8 dewa perang akan datang ke sini untuk menghadiri upacaranya. Pasti, apa menurutmu aku akan berbohong padamu? Lana tersenyum dan berkata, ya Tuhan, itu luar biasa. Semua dewa perang akan datang. Ya Tuhan, aku bahkan tidak bisa memimpikannya hal seperti ini. Mereka sebenarnya. Queenie sangat bersemangat, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dikatakan dan suaranya bergetar. 9 dewa perang besar jarang memiliki kesempatan untuk berkumpul ketika mereka berada di medan perang, karena mereka selalu memimpin tim mereka dalam melawan musuh. Ini bisa dianggap sebagai peristiwa besar ketika 2 dewa perang berkumpul di tempat yang sama. Akan sangat sensasional jika ke-9 dewa perang besar berkumpul di tempat yang sama. Sepertinya, dia telah membuat pilihan yang tepat dengan datang ke sini. Namun, dia segera menyadari inti masalahnya. Siapa itu Jack? Mengapa dia begitu cakap dan mampu membuat semua 9 dewa perang besar untuk bergabung dalam upacara pernikahannya? Seseorang tiba-tiba melintas di kepalanya. Orang ini mengenakan topeng berbentuk naga, dan merupakan master yang lebih kuat daripada 9 dewa perang besar. Orang ini adalah master terkuat di antara seluruh pasukan Daxia. Orang ini adalah prajurit tertinggi. Selama ini, tidak ada yang pernah melihat penampilan sejati dari prajurit tertinggi. Mungkinkah Jack di depannya adalah prajurit tertinggi? Apakah? Mungkinkah kamu adalah idolaku, Master? Prajurit tertinggi.